perundang-undangan bahwa bab 20 pasal 453 itu adalah bagian dari diskresi seharusnya yang sudah dijalankan, sehingga Permenkes 26 harusnya masih tetap bisa dilaksanakan, bukan mengacu pada surat edaran yang menyatakan rekomendasi organisasi profesi tidak diperlukan lagi, dan maka dilakukan kurungan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini mungkin saya memaparkan Pak Wakil Bidang Hukum, Pak Haji Didi, kebetulan sedang ada kegiatan, dan kami dengan tim dari Bidang akan sedikit menjelaskan terkait tentang perspektif masalah hukum di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003. Barangkali juga nanti akan dibantu oleh Pak Jaini dan juga yang lain. Terkait tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 di sini memang ada hal-hal yang berkaitan dengan konsekuensi hukum. Di sini kita dilihat dalam pasal 60 bahwa terkait tentang kesehatan reproduksi, nah itu diatur bagaimana bahwa tindakan aborsi ini juga masuk ke dalam penambahan berkaitan dengan Undang-Undang 17 ini. Di mana bahwa di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan ini juga dijelaskan berkaitan dengan kaitan aborsi, namun di Undang-Undang 36 lebih spesifik, di mana bahwa tindakan aborsi itu boleh dilaksanakan kurang dari 6 bulan. Namun terkait tentang ketentuan dari pasal ini masih di dalam pembahasan yang memang akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, terkait tentang ketentuan pidana aborsi dalam hal ini ada kaitannya berkaitan dengan tenaga kesehatan, ya, di mana bahwa terkait perempuan yang dalam melakukan aborsi ini juga dilakukan tindakan pidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Dan sesuai dengan pasal 428 bahwa dalam hal ini setiap orang dalam melakukan tindakan aborsi ini juga ada konsekuensi hukumnya dari mulai 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Dan jika perbuatan sebagai dimaksud juga mengakibatkan kematian, maka dalam kurun waktunya 8 tahun dan bahkan sampai dengan 15 tahun. Nah, pasal 429 di sini mengatur terkait tentang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam pasal 428 akan dilakukan penambahan pidana atau ditambahkan 1/3 dari ketentuan pidana yang ada apabila memang tidak melakukan tindakan yang di luar aborsi ilegal. Dalam hal ini menjadi acuan bahwa dalam melaksanakan tindakan itu juga bukan hanya pelaku yang melakukan tindakan aborsi, tapi sebagai kita yang tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi ilegal juga dalam ketentuan pidana tersebut. Nah, di dalam kesehatan jiwa berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa di sini diatur juga terkait tentang bagaimana setiap proses peradilan berkaitan dengan masalah-masalah aspek hukum berkaitan dengan aspek pidana ini diatur di dalam pasal 81 bahwa untuk menentukan kecapapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan itu harus dibuktikan dalam berkaitan dengan kesehatan kejiwaannya, sehingga bahwa dalam kepentingan kecakapan melakukan perbuatan hukum mendapatkan itu harus dinyatakan pemeriksaan kesehatan jiwanya dalam keadaan ataukah memang dalam keadaan gangguan jiwa. Nah, ketentuan pidana di sini juga bahwa apabila dalam pemasungan, penelantaran dan kekerasan ini masuk ke dalam tindak pidana, baik dalam tindak pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda dalam bentuk uang Rp10.000. Nah, bagian ke-8 berkaitan dengan kesehatan matra atau pasal berkaitan dengan kegawat daruratan bencana atau dalam kejadian biasa, bahwa dalam hal ini setiap pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan itu dilindungi berdasarkan aturan hukum. Nah, namun kejadian hal ini tadi dari beberapa perkaitan ketika organisasi profesi tidak dilibatkan dalam fungsi pembinaan, disiplin, etik ataupun berkaitan dengan aspek hukum, akan menjadikan hal-hal yang mungkin barangkali nanti ke depan apakah nanti perlindungan ini akan benar-benar terlaksana kepada anggota kita ataupun tidak, karena memang kejadian-kejadian pada waktu yang lampau dengan status COVID-19 tenaga kesehatan ataupun perawat dalam hal ini menjadi
garda terdepan dalam pelayanan kesehatan itu banyak sekali yang memang terjadi kriminalisasi terhadap petugas sebagai petugas COVID-19. Perawat dalam pada kejadian saat itu juga ada masalah-masalah hukum yang dimana pemerintah daerah dalam hal itu ada yang bersifat proaktif, ada juga yang memang tidak proaktif, sehingga kadang setiap individu dari tenaga perawat dalam hal melakukan pelayanan masyarakat itu harus bertanggung jawab secara mandiri. Nah ini saya kira memang menjadi beban kita ataupun PR kita bagaimana anggota perawat dalam hal melakukan pelayanan kesehatan baik dalam keadaan kegawat daruratan maupun dengan kejadian luar biasa itu harus diberikan advokasi. Lalu di dalam pelayanan daerah, di pasal 119 bahwa pada prinsipnya bahwa tentang pelayanan daerah ini tidak diperjualbelikan dengan alasan apapun. Sehingga apabila dalam hal terjadinya penjual beli terkait tentang donor darah, pelayanan darah, maka ini masuk ke dalam ranah pidana, di mana pidananya penjara paling lama 3 tahun atau pidana dana paling banyak 200 juta rupiah. Nah, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi juga ini yang paling krusial berkaitan dengan sangat bisa bersinggungan apabila terjadinya hal-hal yang berkaitan di luar tenaga kefarmasian, dan itu juga diatur di dalam undang-undang pidana, di mana bahwa praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Praktek kefarmasian di sini diatur di dalam pasal 286 bahwa dalam keadaan tertentu tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan di luar kewenangannya. Namun pelayanan kewenangan di luar kewenangan ini sebagaimana di dalam ayat 2 bahwa keadaan tertentu sebagai dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi ada 3 aspek kalau di dalam Undang-Undang 36 sebelumnya, bahwa tidak ada tenaga medis atau tenaga kesehatan di suatu wilayah. Itu bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertugas, atau yang kedua karena ada dalam program pemerintah, yang ketiga adalah berkaitan penanganan kegawat daruratan. Namun di pasal 286 17 ini ditambahkan berkaitan dengan kejadian luar biasa atau wabah, dalam hal juga berkaitan dengan darurat bencana, sehingga prinsipnya tenaga kesehatan bisa melakukan tindakan di luar kewenangannya apabila dalam keadaan dalam keempat kegiatan tersebut. Pasal 3 ini juga mengatur bagaimana bahwa tenaga medis ataupun tenaga kesehatan itu bisa memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Untuk poin A, bahwa dokter ataupun dokter gigi dalam memberikan pelayanan kedokteran dan atau kefarmasian dalam batas tertentu itu bisa dilakukan oleh dokter ataupun dokter gigi, sehingga targetnya ya, memberikan pelayanan di luar kapasitasnya atau memberikan kefarmasian dalam batas tertentu. Nah, yang poin B-nya dalam hal ini, perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran dan atau kefarmasian dalam batas tertentu dalam kondisi 4 kriteria tadi, sehingga bisa boleh melakukan tindakan di luar kewenangan. Atau yang ketiga adalah tenaga vokasi farmasi yang bisa memberikan pelayanan kefarmasian menjadi kewenangan apoteker dalam batas tertentu sesuai dengan keempat tadi ya, bagian sesuai dengan di dalam pasal ayat 2 tersebut. Ketentuan pidana sediaan farmasi dalam hal ini cukup yang memang bisa menjerat berkaitan dengan unsur pidana, baik dalam perdata berkaitan dengan penyimpanan atau dispensing, ya tadi berkaitan dengan tindakan kewenangan melakukan praktik kefarmasian dengan denda pasal ayat 1 di sini 200 juta, atau dalam praktek kefarmasian yang menyimpan atau sediaan atau ya berkaitan dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yaitu dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Nah, pasal ini yang memang menjadi suatu hal-hal yang memang bisa menjadi menguat bagaimana nanti aparat penegak hukum dalam menindak apabila tidak terjadi tenaga kesehatan yang memang memberikan di luar di luar kapasitasnya, sehingga memang menjadikan hal ini menjadi pidana berkaitan dengan tenaga kesehatan yang di luar kefarmasian. Terus juga di dalam pasal 174 terkait dengan di sini mengatur berkaitan dengan kegawat daruratan, bahwa di mana setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib memberikan pertolongan kegawat daruratan kepada
pasien atau dalam hal ini membutuhkan kedaruratan tanpa meminta meminta eh, apa namanya eh, uang muka atau juga berkaitan dengan menolak pasien. Di mana pasal 174 dan 275 ini ada juga terkait tentang keturunan pidana. Di mana apabila fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama dan pasien dalam terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sesuai dengan pasal 174 dan pasal 275 ayat 1 bisa dilakukan tindak pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta. Dalam hal ini bahwa dalam membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan pertama dan kita tidak melakukan tindakan itu dengan hukuman pidana denda maupun pidana penjara. Adapun terkait tentang apabila akibat pembiaran tersebut, maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa dijerat dengan pidana penjara paling lama 10 tahun apabila dalam keadaan pasien yang tadi dibiarkan itu menyebabkan disabilitas atau kematian. Sehingga pasal ini denda dan termasuk pidana penjaranya lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang 36 tahun 2009 yang sebelumnya. Nah, pasal 439 bahwa dalam hal ini mengatur berkaitan dengan praktek atau dalam hal berkaitan dengan izin pelayanan surat izin praktek ya dalam hal ini bahwa setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam melakukan melakukan praktek sebagai tenaga medis ataupun tenaga kesehatan itu bisa dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak 500 juta. Nah, ketentuan pasal 440 dalam hal setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan ini berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan pasien luka berat itu dilakukan tindak pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 250 juta. Fungsi kealpaan ini pada prinsipnya seharusnya memang masuk ke dalam perdata, namun karena memang ada menyebabkan luka berat, maka ini masuk dalam kategori culpa lata, sehingga konteks pidananya ini akan muncul di dalam pasal 440 ayat 1. Juga di dalam ayat 2, jika kealpaan sebagai ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Sehingga apabila kelalaian yang menyebabkan kematian, maka akan dilakukan pidana tambahan atau penjara 5 tahun ataupun juga denda 500 juta. Nah, pasal 193 di sini juga mengatur bahwa rumah sakit dalam hal berkaitan masalah aspek hukum yang oleh sumber daya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan yang ada di dalam rumah sakit itu wajib melakukan tanggung jawab atau bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum yang terjadi. Nah, di sini diatur bahwa pasal 193 ini ya setiap rumah sakit harus bertanggung jawab apapun berkaitan dengan masalah aspek hukum yang ada berkaitan dengan oleh sumber daya kesehatannya. Di dalam pasal 273, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Selama memang pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan oleh perawat dalam melakukan tugas sesuai dengan standar profesi maupun standar pelayanan profesi dan sudah sesuai dengan SPO-nya ataupun etika profesi, maka tindak pidana unsur itu pun nanti bisa menjadi sebagai penguatnya bagaimana tindakan pidana itu tidak bisa dilakukan dijerat kepada tenaga kesehatan tersebut. Terus berkaitan dengan pasal 273 bahwa dalam hal berkaitan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat, pada prinsipnya bahwa setiap tenaga kesehatan apabila dalam halnya dilakukan terjadinya perundungan ataupun masalah tindak kekerasan, pelecehan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan atau pelayanan kepada pasien, itu bisa menghentikan pelayanan kesehatan. Jadi walaupun dalam keadaan kewajiban kita sebagai seorang perawat, tapi memang ada terjadi pemukulan atau perundungan dalam hal ini, kita bisa menghentikan pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan yang ada.
Nah, pasal 302 dalam hal tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana pada pasien yang diberikan pelayanan kesehatan itu boleh melaporkan kepada aparat penegak hukum, di mana ketika memang apabila adanya pasien yang berbuat melakukan tindakan pidana dan uh, ya berobat pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan ini bisa boleh melaporkan kepada penegak hukum sehingga secara aturan etik dari kerahasiaan kesehatan ini tidak berlaku dalam sesuai dengan pasal 302 ini. Atau tenaga medis ataupun tenaga kesehatan ini juga wajib diberi pelayanan, mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana apa yang dilaksanakan oleh pelayanan kesehatan tersebut untuk terkait tentang pelaporan. Nah, penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan berkaitan dengan penyelesaian ini yang sedikit mungkin ada perbedaan, di mana bahwa pasal 304 ini dalam rangka tindakan disiplin atau berkaitan dengan pelanggaran diatur di dalam majelis yang akan dibentuk oleh kesehatan, di mana majelis ini bisa bersifat permanen ataupun dalam bentuk ad hoc atau sementara. Dan ketentuan terkait tentang majelis ini juga akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, pasal Pak Rudi, maaf, waktunya 8 menit lagi ya. Siap, Bu. Terkait pasal 306 bahwa tenaga kesehatan apabila diduga melakukan tindak pidana, maka penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme restoratif atau keadilan restoratif, lalu disebutnya restoratif justice. Dan dalam hal pasal 308 tenaga medis, tenaga kesehatan melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dikenai sanksi pidana, tapi dengan ketentuan harus mendapatkan rekomendasi dari majelis sebagaimana dalam pasal 304. Nah, terkait tentang teknis berkaitan dengan rekomendasi tersebut, selama memang sebelum keluarnya rekomendasi dari majelis tersebut, maka penyidik dalam hal ini harus mengajukan permohonan secara tulis berkaitan dengan rekomendasi apakah dinyatakan tenaga kesehatan ini bisa dilaksanakan secara unsur pidana atau tidak, atau gugatan yang berkaitan masalah kepada tindak pidana atau tidak, itu berdasarkan rekomendasi dari majelis. Nah, ya. Nah, pasal 308 ini juga berkaitan dengan tadi bahwa rekomendasi tadi berkaitan dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak, maka harus sesuai dengan standar pelayanan maupun standar prosedur operasional. Dan kurun waktu terkait rekomendasi tersebut, ajuannya itu harus berjangka waktunya 14 hari. Apabila 14 hari tidak ada jawaban berkaitan dari majelis bahwa rekomendasi tersebut, akan langsung dilakukan tindak penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sehingga konteksnya adalah 14 hari kerja. Apabila majelis tidak memberikan tanggapan jawaban dari penyidik, maka proses penyidikan akan dilanjutkan. Terus berkaitan dengan pasal 41 ini juga mengatur terkait hal STR atau SIPP bagi tenaga kesehatan, ya. Apabila menggunakan identitas gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan seolah-olah memang bersangkutan mempunyai seolah menjadi sebagai tenaga kesehatan, maka dilakukan kurungan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Dan setiap orang yang menggunakan alat ataupun metode juga dan memberikan pelayanan ini dilakukan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Nah, pasal 442 ini juga mengatur bagaimana bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pelayanan itu harus memiliki surat izin SIP atau sebagaimana dimaksud pasal 302. Apabila tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIP, maka akan dilakukan pidana denda sebanyak 500 juta, dan ini lebih banyak dari Undang-Undang 36 tahun 2009 sebelumnya. Demikian barangkali untuk pemaparan dari saya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan waktunya saya persilakan ke Bu Dina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bu, Oke, mangga, tambahan mangga silakan. yang berkaitan dengan tadi bahwa memang di beberapa daerah yang sudah ada mengajukan terkait tentang rekomendasi masih tetap dalam membutuhkan organisasi profesi itu memang dilihat dari pasal 453 di mana memang turunan dari Undang-Undang Nomor 36 ataupun 38 itu masih dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan. Dan itu yang menjadi penguat bagaimana rekomendasi masih tetap berlaku. Termasuk juga ada beberapa yang sosialisasi dari Biro Hukum kemarin berkaitan dengan surat edaran. Kami juga mempertanyakan tentang keabsahan hukum surat edaran tersebut karena berkaitan dengan pasal 263 maupun sampai dengan pasal 265 di dalam Undang-Undang 17 itu dinyatakan ada pasal 266 yang menyatakan bahwa penjelasan berkaitan dengan pasal 263 sampai 265 itu diatur di dalam peraturan pemerintah. Sehingga sebetulnya surat edaran itu apakah hanya bentuk himbauan ataukah memang keharusan, karena di kami juga memang ada beberapa hal pada saat itu bahwa selama Permenkes 26 apakah itu masih berlaku, tidak, apabila memang tidak sesuai dengan pasal 453 bahwa apabila tidak bertentangan dengan undang-undang apakah itu masih bisa berlaku. Nah, jawaban dari Biro Hukum menyatakan bahwa memang itu masih berlaku. Nah, sehingga kami acuan itulah yang menjadi dasar pada waktu itu di Kabupaten Garut itu bisa dilakukan rekomendasi tetap oleh organisasi profesi, walaupun mungkin nanti ketika turunan peraturan pemerintahnya muncul, ya walaupun nanti apakah masih berlaku atau tidak surat rekomendasi ini barangkali tergantung dari pasal dari PP yang ada. Barangkali itu tambahannya, karena memang oh ya, terus termasuk juga berkaitan dengan pasal diskresi, karena acuan dari di surat edaran itu menyatakan berkaitan diskresi. Nah, diskresi tentang surat edaran yang ada, padahal sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan bahwa bab 20 pasal 453 itu adalah bagian dari diskresi seharusnya yang sudah dijalankan, sehingga Permenkes 26 harusnya masih tetap bisa dilaksanakan, bukan mengacu pada surat edaran yang menyatakan rekomendasi organisasi profesi tidak diperlukan lagi. Padahal di pasal semua Undang-Undang 17 baik itu tidak menyatakan ada rekomendasi organisasi profesi tidak diperlukan. Jadi tidak, itu justru tidak dinyatakan seperti itu. Paling